di channel Juragan Project, dan sampai pertama buat yang telah mengklik video ini dan yang telah support ini ya, semoga pudi kriptonya, dolarnya, cuannya juga semakin banyak. Dan yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Bagi yang masih belum bergabung, tinggal kalian subscribe channel saya juga dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya. Oke, pada video kali ini saya akan update tentang project yang disebut-sebut juga viral, yaitu Pi Network. Dimana sini beritanya Pi Network ini akan segera meluncurkan opening KYC serentak di akhir bulan 9, yaitu di bulan Agustus. Oke, kita coba langsung cek untuk informasi data lengkapnya. Ini yang benar adalah hasil dari rekomendasi saya, bahwa di sini forum media sosial jaringan Pi mencegah perilaku negatif, mendorong posting positif. Nicholas Kokal sendiri. Oke. Di sini dia kata pendiri Pi Network, kriptokurrency yang diadopsi oleh lebih dari 47 juta orang di 230 negara dan wilayah di seluruh dunia, mengatakan bahwa organisasi tersebut telah KYC atau proses verifikasi identitas pengguna. Lebih dari 5 juta orang pengguna juga disebut pioner sejauh ini. Latihan ini merupakan prasyarat untuk migrasi pengguna jaringan Pi dari saldo penambangan Pi dalam aplikasi mereka ke blockchain Pi Network, yaitu di mainnetnya. Saat ini jaringan berada dalam tahap mainnet tertutup, memungkinkan pioner KYC untuk memindahkan koin ditambang ke dompet masing-masing, siap untuk berdagang di antara pioner KYC. Dan mungkin sebanyak pioner KYC untuk bermigrasi ke blockchain mainnet adalah tonggak penting untuk setiap proyek blockchain, menandakan bahwa itu siap untuk pengguna publik dan transaksi dunia nyata. Periode mainnet terlampir juga merupakan waktu untuk menguji ketahanan jaringan dan menyempurnakan sebelum membuka mainnet. Pi Network diluncurkan pada 14 Maret 2009, cukup lumayan lama ya, dari 29 sampai sekarang, oleh Susulan Transport Kokale dan Sergio Fan. Digagas oleh para pendirinya untuk menambang hanya di smartphone. Jadi memang benar untuk Pi Network ini hanya bisa tambang di Android maupun di iOS. Setuju ya? Untuk memungkinkan visinya menjadi kripto yang paling banyak distribusikan dan inklusif, walaupun sebelumnya telah membuat cerita Pi Network dan cara kerjanya Life of Pi. Oke, dalam wawancara dengan Open Vokalis kemarin juga berbicara tentang Freeside Forum, platform media sosial Web 3 baru dari jaringan yang menggunakan teknologi blockchain, dan bagaimana itu akan memberi insentif pada posting sebagai lawan dari platform penghasil kemarahan yang telah menjadi organisasi media sosial di Web 2. Web 2 internet saat ini dinominasikan oleh jaringan sosial konten buatan pengguna, sementara Web 3 adalah internet berbasis blockchain yang menggunakan teknologi terdesentralisasi untuk beroperasi. Oke, ya, memang di sini untuk pada ini banyak juga info terupdate-nya ya tentang pelaksanaan KYC di akhir bulan Agustus. Infonya seperti itu. Cuma di sini ya kita ambil kesimpulannya, dan pada akhirnya para pioner diri sendiri yang akan memutuskan akan menjadi apa Freeside Forum dan bagaimana cara kerjanya, dan itulah pendekatan kekuatan untuk rakyat yang kami harapkan akan membedakannya. Secara umum ya, bagaimana Web 3 memungkinkan peringkat ini berada platform Web 2. Nah, ini lengkap semuanya. Nah, ya, dan kita langsung saja ambil to the point aja di sini paling bawah ya. Nah ini ya. Oke, berapa banyak orang yang telah Anda KYC? Ini adalah sebuah pertanyaan mungkin dari reporter apa, saya tidak tahu. Sejauh ini di Pi Network yang hadir di lebih banyak negara daripada PBB atau FIFA. Apa yang paling menantang dalam melakukan KYC dalam skala besar? Kami telah KYC lebih dari 5 juta pioner sejauh ini, yang merupakan prasyarat untuk migrasi pioner dari saldo penambangan Pi dalam aplikasi mereka ke blockchain Pi Mainnet, karena kami melakukan salah satu migrasi blockchain terbesar dalam sejarah. Menyelesaikan proses ini untuk lebih dari 47 juta pioner yang terlibat tidak dapat terjadi dalam satu hari. Pilihan strategi kami sebagian besar didasarkan pada filosofi inklusivitas Pi, memastikan bahwa orang di mana saja dapat KYC. Cuma saya di sini masih belum dapat KYC-nya juga ya, dan berpartisipasi dalam Open Mainnet, dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pioner yang memenuhi syarat menerima dukungan untuk lulus KYC. Jadi tidak sembarangan orang menerima undangan KYC di Pi Network mainernya.
Periode jaringan tertutup Pi saat ini mendukung posisi ini, sementara kami terus membangun dan mempromosikan pengembangan Twitter seperti Veritas Forum katanya. Oke. Nah, di sini untuk solusi PKYC secara terukur memverifikasi ekosistem manusia sejati yang bebas dari bot dan aktor jahat lainnya. Mewujudkan visi ini pada saat yang sama, Forum Fireside menginisiasi visi Pi untuk memanfaatkan blockchain untuk menyelesaikan kebutuhan nyata manusia. Tidak hanya meningkatkan blockchain dan dunia kripto, tetapi juga memajukan pengalaman online secara keseluruhan di mana saja untuk semua orang. Infonya tapi seperti itu ya. Cuma tadi saya cek di Twitternya ya, banyak yang merekomendasikan bahwa untuk Pi Network ini akan open KYC di akhir bulan Agustus. Oke ya. Nah, dan di sini kita coba cek cari ya. Kayaknya tadi saya baca di sini banyak ya merekomendasikan bahwa Pi Network itu di akhir Agustus ini akan ada open KYC. Cuma saya masih belum jelas ya, karena ini infonya masih belum akurat lagi. Apakah yang benar nanti di akhir Agustus ini bisa open mainnet dan bisa kita diperjualbalikan untuk aset tersebut. Pi Network memang benar-benar keren, memang benar-benar jos gandos. Semua yang kekurangan dari semua kripto ini dari pihak dari developer maupun anggotanya atau developer dan sebagainya, supaya semua kekurangan di kripto itu tidak ada di koin Pi Network dan akan terkumpul di dalam satu blockchain punya Pi Network sendiri. Jadi buat kalian semuanya, ada juga yang sudah list harganya tapi tidak tahu ini apakah benar atau tidak dari Pi Network sendiri. Oke. Dan saya rekomendasikan buat kalian semuanya yang menggarap Pi Network tetap sabar dan tetap tetap semangat, karena untuk Pi Network ini butuh waktu lama. Jadi saya terjun awal ke kripto itu sudah ada yang namanya Pi Network. Semakin lambat laun sampai sekarang, jadi penggunanya sudah semakin banyak. Di luar sana banyak yang sudah mendukung tentang proyek ini, dan semoga saja di akhir bulan Agustus ini bisa open KYC. So, mungkin sindir saya untuk nonton video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang masih belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya. See you the next video.